kalau selamat malam 3 kali. Nah, nanti kalau ibu bilang kayak gitu kalian lakuin ya. Oke, kita coba dulu nih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Fokusnya pada hebat semua ya. Sarapan apa tadi pagi? Telur ceplok. Kamu makan apa, Liza? Sayur. Oh, kira saya sebelah. Ya boleh jualan. Iya kan itu bisa jualan ya? Iya Beneran jualan? Enggak. Oke, kita ulang lagi ya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi. Ibu suaranya ya. Berarti ibu yang gak fokus. Belum ya Bu? Iya belum, baru makan kentang doang tadi. Langsung aja ya materi ya, takutnya kelamaan nih. Ibu punya materi sekarang bab 1 ya, menulis deskripsi. Baik Bu. Kalian yang tahu deskripsi itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu ya, aku belajar apa kalian selama ini? Maaf ya. Apa itu deskripsi? Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan rinci. Jadi, deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan rinci. Nah, tujuannya ada deskripsi itu apa? Jadi tujuannya itu di adanya deskripsi agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Kita mendeskripsikannya melalui omongan, tapi kita bisa kebayang apa yang sedang dibicarakan pembicara tersebut. Nah, menurut para ahli, menurut Gorsi Craft tahun 1981, teks deskripsi menggambarkan suatu objek dengan kata-kata untuk memunculkan kesan seolah pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mencium objek tersebut. Sedangkan menurut Dauman tahun 2014, teks deskripsi menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan rinci untuk menciptakan kesan yang kuat bagi pembaca. Nah, selanjutnya Oke, tadi ada kendala jadi kita pindah kelas ya anak-anak, mohon maaf ya. Nah, dilanjut lagi ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Yang jelas dan detail. Yang kedua, menggambarkan objek secara konkret.
pertama, menggunakan kata sifat yang jelas dan detail. Yang kedua, menggambarkan objek secara konkret atau yang aslinya seperti realnya. Yang ketiga, menciptakan kesan atau imajinasi yang kuat bagi pembaca. Lalu ada struktur teks deskripsi. Pertama itu ada identifikasi. Apa sih identifikasi? Identifikasi itu adalah pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contoh misalnya objeknya ibu mau deskripsikan kipas angin. Lalu ada deskripsi bagian. Penjelasan rinci tentang bagian-bagian objek, yaitu kayak kipas angin, ada apa aja sih? Ada kabelnya, terus ada tombolnya, benar, ada baling-balingnya. Nah, iya, pinter. Siapa tuh? Ibu Sinta ya, buat ibu. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Paham ya. Terus contoh teks deskripsi. Nih, ibu ada contohnya. Ibu bacain ya. Boleh, Bu. Bunga mawar merah itu sangat indah. Kelopaknya berwarna merah cerah dengan tekstur yang lembut dan halus. Tangkainya warna hijau, tegap dan dipenuhi duri-duri kecil. Aromanya harum menyebar ke seluruh ruangan, memberikan kesan yang sangat segar dan menenangkan. Nah, dari contoh yang ibu jelasin tadi, kalian kebayang nggak gambarnya kayak mana? Bayang. Kayak mana? Bunga mawar merah itu kayak mana? Yang bayang kalian? Kayak itu loh. Apa itu loh? Merah Cantik itu ada batangnya tapi ada berduri. Oh, terus Daunnya hijau banget. bener, Harum, Bu, harum. harum. Terus warnanya merah cerah ya, kelopak Iya. bunganya ya. Iya, Bu. Nah, dari situ kalian ngerti kan apa itu deskripsi bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Terus tips menulis deskripsi. Ibu di bawah sini ya. Iya, Bu. Tipsnya. Amati objek dengan cermat. Yang pertama itu kalian harus amati objek. Kayak kalian lihat ini kipas angin bentuknya kayak mana? Bulat. Iya betul, bulat. Ada juga kan yang kotak. Iya. Ada juga yang abstrak. Gimana? Oh jadi 3 sih. 2 ya. 2. Catat detail-detail pentingnya. Dah. Catat detail pentingnya. Kayak misalnya di kipas angin itu bagian terpentingnya menurut kalian itu apa aja sih? Baling-balingnya. Tombol. Terus? Kabelnya. Baling-baling.
kabel. Terus apa lagi? Itu belakangnya itu dudukannya itu Bu. Benar, biar nggak jatuh. Mesinnya. Iya, mesinnya kok mesinnya nggak berfungsi nih nggak bisa jalan. Ya, kalau dia mau pakai itu dia nggak bisa Kan tegak. bisa itu. Ya udah jangan debat. Berarti semua penting. Berarti semua bagian itu penting, jadi kalian harus mendeskripsikannya ya. Iya, Bu. Terus yang ketiga, gunakan panca indera. Nah, dalam melihat kipas angin kita menggunakan panca indera apa aja? Mata. Penglihatan, betul. Terus kita pegang raba, benar sayang. Terus Berasa kayak kulit, benar, sensitivitasnya. Oke, kita banyak kan menggunakan panca indera. Lalu yang terakhir, hindari penggunaan kata yang umum. Hindari penggunaan kata umum yang banyak maknanya, gitu. Gimana tuh Bu maksudnya? Dari itu pokoknya. Apa? Oke. Sampai sini udah paham? Paham, Bu. Mulai ya. Terus Ibu punya materi lagi. Teks deskripsi, yaitu ada berapa ini? 7 contoh, 7 caranya, yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan, kayak kipas angin, vas bunga, atau papan tulis yang ada di sekitaran kalian. Terus membuat judul yang sesuai. Membuat judulnya bagaimana bentuk papan tulis di kampus kalian. Nah, itu bisa kalian deskripsiin tuh. Terus membuat kerangka karangannya. Terus mencari data, menata kalimat ke dalam struktur paragraf. Terus menulis secara rinci objek menggunakan variasi kata yang menarik. Itu yang terakhir. Lalu cara menulis deskripsi yang baik. Pertama, jelaskan hal-hal penting apa aja yang ada di objek tersebut. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas agar mudah dapat dimengerti. Dan yang ketiga, tulis secara objektif. Lalu tulis atau ringkas teks pada gambar. Perhatikan akronim dan singkatan. Terus sertakan detail gambar objek tersebut ya. Ibu. Lalu gunakan struktur kalimat. Dan yang terakhir, hindari pengulangan informasi.
gimana Bu? Boleh skip? Secara objektif itu secara yang kalian lihat, misalnya vas bunga di depan. Vas bunganya itu terbuat dari apa? Dari keramika, dari belingkat. Terus di dalam vas bunga itu terdapat bunga apa? Bunga bangkai kah? Bunga bangka atau apalah ya? Seperti itu contohnya. Ya Bu. Ada lagi? Tidak Bu, udah. Lagi. Terus 3 jenis teks deskripsi. 3 jenis teks deskripsi. Apa aja sih? Ada 3, yaitu teks deskripsi spasial. Apa itu spasial? Nanti Bu jelasin ya Nak. Oke. Deskripsi spasial itu menjelaskan tentang ruangan, tempat, atau lokasi sebuah peristiwa. Nah, lalu yang kedua, teks deskripsi objektif. Apa sih teks deskripsi objektif itu? Teks deskripsi objektif menggambarkan suatu hal atau seseorang. Berarti itu hal yang hidup ya, seseorang, mau makhluk hidup kayak setan kayak itu tergerak. Menggambarkan males nungging, jadi ibu pindah ke sini ya. Nungging sih bu begini. Yang terakhir, teks deskripsi subjektif. Apa sih teks deskripsi subjektif? Yaitu teks yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan si pengarang. Nih, dari 3 jenis teks deskripsi ini mau ibu kasih contoh atau kalian udah kebayang? Kasih contoh ya. Nih contohnya. Dari yang pertama, teks deskripsi spasial, yaitu ruangan, tempat, lokasi atau peristiwa. Contohnya, kebun binatang lokal berlokasi di Yogyakarta. Tempat ini memiliki lahan luas dan sejuk karena banyak pohon di dalam kebun. Kita bisa menjumpai banyak-banyak hewan seperti singa, jerapah, kuda nil, dinosaurus, T-Rex, dan sebagainya. Nah, dari contoh tersebut kalian bisa mendeskripsikan kebun binatang lokal itu yang ada di Jogja. Banyak kan berarti hewannya di sana, terus suasananya di sana gimana? Bisa kebayang kan? Seru.
subjektif, yaitu menggambarkan suatu hal atau seseorang. Contohnya, seperti pembawa berita menyampaikan, pelaku kejahatan itu berinisial FA. Ia bertempat tinggal di pinggiran Jakarta, kurang lebih 10 tahun ia menetap. FA suka berjudi dalam kehidupannya sehari-hari. Tetangga tidak tahu banyak bagaimana kepribadiannya karena FA jarang bergaul dengan tetangga masing-masing. Nah, dari contoh tersebut kita mengetahui pelaku kejahatan yang berinisial FH itu bagaimana kepribadiannya sehari-hari kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi objektif adalah menggambarkan seseorang, sesuatu hal atau seseorang. Baik, yang selanjutnya teks deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan objek seperti tafsiran, kesan, perasaan si pengarang. Itu contohnya pembelian Pertalite dan solar subsidi kita diperketat masyarakat yang hendak membelinya harus mendaftar diri terlebih dahulu melalui aplikasi dan website. Kebijakan ini dilansir niat pemerintah untuk membuat konsumsi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Namun, efektifkah kebijakan ini? Apakah kebijakan ini akan mampu bertahan lama? Nah, ini yang tanda terakhirnya itu, efektifkah kebijakan ini? Apakah kebijakan ini akan mampu bertahan lama? Itu menggambarkan objek, kesan, perasaan si pengarang tersebut. Ya. Oke, sampai sini ada yang belum paham tentang materi yang Ibu sampaikan dari pertama? Sudah, Bu. Baik. Kalau gitu Ibu mau memberikan tugas praktik. Ibu pilih salah satu dari kalian, coba kasih contoh menyusun teks deskripsi yang ada di sekeliling ini ya. Jangan kipas angin, soalnya kipas angin kan kita udah ya. Iya. Ada yang mau bersedia mengangkat tangannya atau mau Ibu tunjuk? Kenapa mau, Bu? Oh, baik. Itu kamu tunjuk apa sih? Kenapa? Kamu tadi kira Ibu sakit, ternyata nongol. Iya, Bu, maaf ya, Bu, tadi ya kalian. Apa? Bolos, Bu, bolos. Tadi Ibu lihat kamu tidur ya? Iya, maaf, Bu. Oke. Nafa pengen kasih contoh apa nih buat dideskripsiin? Botol minum, Bu. Boleh, botol minum yang ini. Iya, Bu. Coba kamu deskripsiin gimana bentuk botol minum ini. Botol minum itu panjang, Baik. berwarna, bisa dibu tangannya, ya. Ibu kan kayak apa namanya di pesawat gitu. Pesawat. Pramugari. Iya. Tapi nggak bisa ini ya, Bu ya. Baik. Botol minumnya itu tinggi, panjang. Terus warnanya gradasi antara abu-abu, ungu, sama hijau ya, Bu ya. Iya. Iya, hijau kan ya, Bu ya. Hijau benar. Tuh. Lalu dia ada tombolnya. Baik. Betul banget, Bu. Lalu Terus. dia ada selangnya di dalam. Betul banget. Nah, untuk menyedot kalau kita minum. Nah, Terus. lalu ada tulisan, bukan tulisan, tapi ada ukurannya ya, Bu. Iya, sampai berapa? Untuk kelihatan lebih. Oh, 1000 mililiter. 1000 mililiter. Iya, oke, Bu. Terus dia ada apa namanya tuh? Bolongan pegangan. Pegangannya, gantungannya ya. Seperti itu, Bu. Baik, teman-teman ngerti kan kayak apa yang dimaksud deskripsi seperti yang dicontohkan Hasnafa? Teman-teman. Paham. Mau satu orang lagi deh. Siapa ya? Iya. Saya sudah terus ya, Pak. Siapa ya? Tolong Siti Nurhaliza. Mau deskripsiin apa dari objek sekitaran ini? Itu penghapus. Penghapus. Baik. Ibu peragain. Warnanya hijau, bawahnya. Iya. Terus
ditaruh. Kan bisa taruh buat tidur. Ya, dia bisa Baru tahu kan? Terus dia bagian atasnya halus untuk menghapus papan tulis. Terbuat dari apa? Kain. Spons Ya, dan spons dan kain. kain. Ya, berbentuk Persegi panjang. benar, pintar. Kayak gitu teman-teman, anak-anak itu sekarang. Nah, terakhir ya, karena kalian sudah mengerti maksudnya teks deskripsi itu apa, Ibu kasih tugas PR ya. Ibu Ya, di Bu. rumah ya, Bu. Iya, kumpulinnya besok ya. Besok. Kan Ibu ada pelajarannya lagi. Bahasa tugasnya gampang kok, nggak beranak pinak. Tugas rumah atau PR. Gak nyambung itu, Bu. Atau aja antang ya. Komen sekalian ya. Tuliskan deskripsi tentang pemandangan sekitar ini bisa di rumah atau di taman main atau di sekolah kalian ya. Sebaiknya minimal 150 kata. Tulis 100 aja dong, Bu. Iya, banyak, Bu. Gak usah pakai 50-50. Ya udah. 170. Kok nambah ya, Bu? 100 kata. Ini kayak kacamata ya. Dikumpulkan besok atau minggu depan? Minggu depan jadi 170. Kumpulkan minggu depan. Tapi Bu, kayaknya besok libur minggu depan, jadi kumpulinnya ke ketua kelas kalian aja ya. Oke, Bu. Ya, baik. Bu mau jalan-jalan ya, Bu? Iya, saya mau hangout. Hangout mulu sih, Bu. Hangout. Ya lumayan ya hangout dari gaji guru. Berapa sih, Bu, gajinya? Ih, tidak sopan. Ya, Ibu pun juga nggak tahu. Oke, udah ya. Dari materi ini semoga kalian bisa mengerti. Tangan Ibu kotor ya. Makanya jangan main penghapus, Bu. Kalian dapat memahami dengan mudah apa itu teks deskripsi ya. Gitu, Bu. Oke, Ibu akhiri saja ya. Ibu udah males sama kalian. Enggak, Ibu sayang banget sama kalian, makanya Ibu akhiri aja. Apa ya cara mengakhirinya pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah-salah kata pada penyampaian Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.